Menanggapi kelangkaan premium yang terjadi di sejumlah daerah, Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas memberikan waktu 1 minggu kepada Pertamina untuk menyelesaikan masalah kelangkaan premium. BPH Migas juga telah bersiap-siap menunjuk badan usaha lain untuk membantu Pertamina mendistribusikan BBM di wilayah yang mengalami kelangkaan. Nah, kami kemarin sudah memberikan teguran keras kepada Pertamina. Karena di dalam satu aturan dikatakan kalau terjadi kelangkaan untuk sekian waktu berturut-turut di satu daerah itu, kami bisa menunjuk badan usaha lain untuk melakukan pendistribusian di situ. Tapi ketika kami menunjuk juga kami juga tidak akan gegabah, lihat dulu kesiapannya gitu. Sementara itu, Dirut Pertamina, Ari Sumarno menyatakan dirinya siap dicopot dari jabatannya. Menurut Ari Sumarno, saat ini tidak ada kelangkaan BBM dan LPG. Yang terjadi adalah terlambatan distribusi. Pernyataan Ari Sumarno disampaikan usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala. Wapres Yusuf Kala memanggil Dirut Pertamina setelah banyak pihak menekan agar pemerintah mencopot Ari Sumarno. Dalam kesempatan itu, Yusuf Kala meminta Pertamina mengamankan jalur distribusi bahan bakar minyak. Menurut Ari Sumarno, masyarakat Indonesia malas antri. Hal ini terlihat ketika 1-2 SPBU tutup, masyarakat malas mencari SPBU lainnya. Itu kan keputusan pemegang saham. Saya nggak boleh katakan segala macam saya siap, pelaksanaan tugas lagi juga siap, berhenti juga siap. Apapun yang dijadikan keputusan pemegang saham, itulah institusi tertinggi di perusahaan. Itulah yang akan harus kita terima. Karena itu, menurut Ari, yang terjadi saat ini bukan akibat kelangkaan, namun hanya akibat keterlambatan distribusi. Tim Liputan Metro TV. Setelah melakukan rapat kabinet terbatas dengan para menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar, serta pemberian diskon bagi pelaku industri. Harga premium turun dari Rp5.000 per liter menjadi Rp4.500 per liter atau turun 25%. Sementara harga solar turun 18,2% dari Rp4.800 per liter menjadi Rp4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah masih tetap Rp2.500 per liter. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kebijakan pemerintah dalam mengatur harga diserahkan pada hukum ekonomi serta mekanisme pasar. Namun diakui oleh Presiden Yudhoyono, beberapa barang dan jasa memang diatur oleh pemerintah. Penurunan harga BBM dihitung dapat menurunkan sampai 10% tarif angkutan kita. Kebijakan penentuan tarif yang berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perhubungan, akan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2009, bertepatan dengan penurunan harga BBM. Sedangkan penetapan tarif angkutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota misalnya, tentu menjadi kewenangan mereka semua, tetapi diharapkan kalau pemerintah pusat telah menetapkan semuanya itu, mereka juga melakukan hal yang sama untuk tentu meningkatkan daya beli rakyat kita. Sementara untuk tarif dasar listrik, pemerintah hanya akan memberikan keringanan bagi kalangan industri pada penggunaan beban puncak kepada kelompok I3 daya 201 kV ampere hingga 30 mega ampere dan industri dengan kategori I4 dengan daya tersambung di atas 30 mega ampere. Diskon ini akan mengurangi biaya listrik industri rata-rata 8%. Sedangkan untuk industri yang menggunakan energi lebih besar seperti tekstil, baja, serat sintesis, semen, industri kimia, biaya listrik yang dapat dihemat antara 12 hingga 15%. Beberapa bulan lalu, PLN juga telah mengajukan proposal untuk menaikkan TDL sebesar 30% dengan pencabutan subsidi hingga tahun 2012. Sejak tahun 2006 hingga kini tarif dasar listrik berkisar Rp622 hingga Rp655 per kilowatt hours atau KWH. Sementara biaya pokok produksi listrik atau BPP setiap tahun cenderung meningkat. Pemerintah harus menyediakan subsidi setiap tahun yang besarnya berupa selisih antara biaya pokok produksi dengan harga jual listrik. Tim Liputan Metro TV.
Meski pemerintah telah 2 kali menurunkan harga BBM, namun kebijakan ini belum berdampak pada penurunan tarif angkutan kota di hampir semua daerah. Pengurus Organda memperkirakan penurunan tarif angkutan umum hanya berkisar 5%, karena masih maraknya pungutan liar yang ditanggung pengusaha angkutan yang mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Pihak Organda belum menurunkan tarif karena tingginya harga komponen kendaraan. Organda baru akan menurunkan tarif bila pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Saat ini kita masih coba dengan penurunan nanti, ya kita masih di angka 5% ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah final, kita akan coba hitung lagi karena sekali lagi pungli itu besarnya nggak tanggung-tanggung. Namun para sopir angkutan umum di kota Surabaya, Jawa Timur menolak memangkas tarif meski pemerintah berencana menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya. Para sopir berdalih sepinya penumpang dan tingginya harga suku cadang membuat mereka tidak bersedia menurunkan harga tarif. Saya untuk saat ini ya merasa kurang setuju. Karena apa? Kalau BBM turun otomatis yang lainnya harus turunnya kayak onderdil kerusakan harus turun semua ya, kayak ban uli. Terus kayak bahan pokok barang harusnya kan itu turun, Mbak. Kalau nggak turun, BBM turun, itu masih tetap harga lama ya, supirnya itu ya agak berat ya. Tak hanya itu, para sopir angkutan umum juga menolak keputusan Pemkot Surabaya yang menurunkan tarif angkutan umum. Sejauh ini pihak Organda menilai pemerintah tidak mendukung pengadaan angkutan umum sehingga tarif transportasi menjadi mahal. Masyarakat pun terpaksa membelanjakan 30% pendapatannya untuk transportasi. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Edwin Tintin, Rezi Molda, dan Faisal Taslan, Metro TV. Tapi Pak, ini ngobrol-ngobrol aja atau makan malam atau apa? Untuk mempercepat Munaslup. Bukan Munaslup ya, Munas dipercepat. Dari Oktober dipercepat ke mana? Ya kemungkinan Juli atau Agustus setelah Pilpres. Oh gitu, kenapa Pak? Itu. Ya untuk konsolidasi, kita untuk membangkitkan kembali partai kita yang pada tahun 2009 ini agak terpuruk menjadi nomor 2. Pasangan Capres dan Cawapres PDIP dan Gerindra, Megawati Soekarno Putri serta Prabowo Subianto tampaknya ingin membuktikan sebagai pembela Wong Cilik. Pasangan ini berencana mendeklarasikan diri pada tanggal 24 Mei mendatang di tengah-tengah gunungan sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Persiapan telah dilakukan, kendaraan berat dikerahkan untuk meratakan area yang akan dijadikan panggung deklarasi. Agar kuat, pondasi sampah dipasangi paving block. Ribuan pemulung yang bermukim sekaligus mencari nafkah di TPA Bantar Gebang mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai rencana deklarasi Megawati Prabowo Subianto. Tetapi mereka mengaku bangga karena baru pertama kali terjadi ada pasangan Capres dan Cawapres mengumumkan eksistensinya di tengah tumpukan sampah yang bau. Tim sukses pasangan Yusuf Kala Wiranto di Semarang, Jawa Tengah juga telah mulai merapatkan barisan. Mereka mencari dukungan dari pesantren, mahasiswa, dan profesional untuk mengkampanyekan pasangan Yusuf Kala Wiranto. Deklarasi tim sukses Yusuf Kala Wiranto juga dilakukan oleh petinggi Golkar dan Hanura di Jawa Tengah. Mereka optimis mampu meraih suara 30% di Jawa Tengah. Sementara itu, kubu SBY Budiono hari ini secara resmi menetapkan Hatta Rajasa dan mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Joko Suyanto sebagai ketua dan wakil ketua tim sukses pemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pada rapat yang dipimpin Hatta dan dihadiri 23 partai politik anggota koalisi Partai Demokrat,
Diputuskan pula untuk menempatkan para ketua umum parpol menjadi pengarah tim sukses pemenangan. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk itu terlebih dahulu pada hakikatnya para terdakwa didakwa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan. 5. Unsur dengan maksud agar supaya maka terhadap unsur pasal 381 unsur pasal person atau badan hukum dan naturlis orang perorangan pengertian barang siapa adalah Putra Wibisono selaku anggota komunitas EDM memenuhi syarat sebagai subjek tindak pidana seperti yang dimaksud oleh unsur barang siapa dalam siapa tersebut antara lain 1. Terdapat 4 risalah wahyu antara motif perbuatan dan tujuan ada Van Rembelan dan Slovan Hatun di dalam PAF Lamintan ataupun yang dapat dikehendaki itu hanyalah tindakan-tindakan sedangkan yang dapat berkenan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan tetapi hanya suatu kemungkinan saja.